Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Victor Agustian, pemateri kedua dari kelompok 13. Di sini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran saya tentang teknologi Melayu. Lanjutan dari rekan saya. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Dan tak lupa juga ribuan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran budaya Melayu Riau, Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMhum, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, kita akan masuk kepada poin pertama tentang teknologi perkapalan bangsa Melayu. Orang-orang Melayu tercatat sebagai yang pertama di dunia menggunakan layar di kapal. Bentuknya berupa layar segi empat yang bisa diputar sesuai arah angin dan digulung bila tidak dipakai. Bentuk segi empat jika dibuat miring dan melihat menyamping, kadangkala terlihat seperti segitiga. Orang-orang Melayu juga yang pertama menggunakan katrol bulat dalam kapalnya. Orang-orang Melayu dikenal sebagai pembuat sekaligus pelaut bagi kapal-kapal besar untuk berdagang dalam jarak yang jauh. Orang-orang Melayu menciptakan kapal dengan lahirnya sendiri beratus tahun sebelum Masehi. Orang-orang Cina pada abad ketiga sebelum Masehi mencatat bahwa pelaut-pelaut Melayu mendekati pantai mereka dari Kepulauan Kunlun atau Nusantara. Orang-orang Cina banyak belajar dari pelaut-pelaut Melayu. Pelaut-pelaut dari Polinesia dan Arab juga terinspirasi dari bentuk kapal yang digunakan para pelaut Melayu. Keahlian para pelaut Melayu dalam ilmu maritim sering digunakan oleh pengembara dari Cina, India, Arab, dan Eropa. Ferdinand Magellan yang mencoba untuk mengelilingi dunia akhirnya juga menggunakan jasa pelaut Melayu yang lebih ahli dalam pelayaran, terutama di Laut Timur, sehingga Magellan bisa menyelesaikan misinya keliling dunia. Horst H. Leibner, seorang pakar perkapalan Jerman, mengatakan bahwa 500 tahun sebelum penaklukan samudera dari Portugis memulai perjalanannya untuk mencari daerah baru, kapal-kapal Nusantara telah berkeliling lautan di Asia dengan teknologi yang canggih. Berikut beberapa jenis perkapalan Melayu. Pertama, ada jong. Jong adalah kapal besar Melayu yang dibuat sejak abad pertama sampai abad ke-15. Jong mempunyai lunas, 2 linggis tinggi, dinding terjahit berlapis, 2 kemudi birai, 2 tiang layar, layar segi 4, layar tinggi depan, dan pengapung ganda. Panjang jong berkisar antara 50 sampai 80 meter dan merupakan kapal terbesar yang mengarungi lautan Nusantara. Kedua, ada geliung atau galium. Geliung atau galium adalah kapal layar besar yang memiliki dek bertingkat, umumnya dipakai oleh bangsa Eropa abad ke-16 sampai ke-18. Galium dipakai untuk pelayaran jarak jauh samudera. Pada abad ke-17, di Asia hanya Jepang dan beberapa kerajaan Asia Tenggara termasuk Kesultanan Johor yang ahli dalam membuat geliung. Ketiga, ada perahu. Bagian-bagian perahu adalah lunas, kayu el, buaya dan tangkup, gading-gading, apit lempang, dinding, sento, dandan, dan dinding angin. Pembangunan perahu diawali dengan pemasangan lunas dan buaya. Setelah itu, gading-gading, kayu el dan tangkup dipasang. Kemudian dipasang dinding, apit lempang, lantai, dek, dandan, sento, dinding angin, dan perlengkapan lainnya. Teknologi bahari masyarakat Melayu sangat maju. Sekarang ini saja, terdapat paling kurang 22 nama alat transportasi air di masyarakat Melayu, yaitu rakit batang, rakit bulu, rakit batang pisang, sampan, sampan layar, biduk, perahu, perahu pancung, perahu layar, pompong, sepit, pelayangan, jalur, gempang, lancang, tongkang, geliung, jong, kapal barang, kapal api, kapal layar, dan bahtera. Baiklah, kita akan masuk ke poin 11.3 tentang penangkapan ikan di laut dan di darat. Teknologi penangkapan ikan di laut dan di perairan darat seperti sungai dan danau di kalangan orang Melayu sangat mempertimbangkan kelestarian alam. Pikiran ini menyebabkan masyarakat Melayu tidak boleh bersikap serakah atau tamak.
Di masyarakat Melayu, tidak ada yang menangkap sampai ke dasar sehingga merusak terumbu karang atau menyebabkan keruh di lautan ataupun di sungai. Seperti ada nasihat, siapa merusak laut dan sungai itu tanda buruk perangai. Apabila alam menjadi rusak, turun-temurun hidupkan kemak. Pergi ke laut ditelan ombak, pergi ke darat kepala tersundak. Hidup susah darah pun sesak, periuk terjerang, nasi tak masak. Kita masuk ke poin berikutnya, poin 11.3.1 tentang teknologi penangkapan ikan di laut. Berikut beberapa alat penangkapan ikan di laut. Yang pertama, ada jaring. Jaring berbentuk memanjang dengan ukuran 4 meter dikali 50 meter sampai 500 meter, bahkan lebih. Jaring diapungkan secara vertikal karena bagian atas diberi pelampung dan gabus, sedangkan bagian bawah diberi pemberat timah dan batu. Teknik penangkapan dilakukan dengan memanfaatkan arus pasang atau surut di tengah laut. Yang kedua, ada gawai. Gawai menggunakan mata pancing yang biasa dipasangi umpan di ujungnya. Biasanya untuk menangkap ikan-ikan berukuran besar sesuai ukuran mata pancing. Rawai atau gawai sendiri berarti bengkok. Mata pancing ini dipasangi pada tali pancing pada jarak sekitar 4 meter. Satu rangkaian gawai ini bisa mencapai 100 mata pancing, bahkan ada yang sampai 300 mata pancing. Yang ketiga, ada kiso. Kiso adalah sejenis jaring yang dioperasikan seperti pukat, yang ditarik secara manual oleh 2 orang. Jaring ini berukuran 1,5 meter tingginya dan panjangnya 60 meter sampai 90 meter. Direntangkan pada pantai yang dangkal, tegak lurus arah pantai. Selain yang 3 tadi, ada juga alat penangkap ikan di laut lainnya, seperti cici atau gombong, ada juga pengeri, dan juga langgai. Kita masuk ke poin 11.3.2 tentang teknologi penangkapan ikan di darat. Berikut beberapa alat penangkap ikan di darat. Yang pertama, ada jala. Jala adalah alat menangkap ikan dari jaring yang terbuat dari rajutan nilon atau atom. Rajutan tersebut makin ke atas makin kecil dan makin membesar di bagian bawah seperti kantung. Panjangnya bervariasi, tetapi biasanya berkisar 2 hingga 3 meter. Di bagian bawah biasanya diikatkan timah berbentuk cincin atau rantai pemberat. Yang kedua, ada bubu. Alat penangkap ikan berupa perangkap sejenis luka tetapi lebih besar. Bubu terbuat dari bulu, rotan, akar atau benang rabi batang. Tiangnya memakai bulu bambu. Bubu memiliki 2 bagian, yaitu badan yang berbentuk bulat dan injap atau pintu masuk ikan yang dibuat dengan mulut kecil, yang dibuat sedemikian rupa sehingga bila ikan telah masuk tidak akan dapat keluar lagi. Yang ketiga, ada angguh. Alat atau jaring untuk mencari ikan di sungai yang bentuknya seperti pukat, memakai 2 buah juran untuk pengagan. Kemudian, jaringnya ditenggelamkan ke dalam air. Dilakukan sambil berhanyut ke hilir dengan menggunakan sampan. Angguh biasanya dipakai untuk menangkap ikan kepiat. Selain yang 3 tadi, juga ada alat penangkap ikan di darat lainnya, seperti belat, bobaliu, dan luka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih.